Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kasus Diana. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok. Saya sendiri Selvina Wahyuni, dan rekan-rekan saya ada Darlita Irfa Kurnia, Ria Wanira, Raisul Mukhtar, dan Rini Utari Risma. Nah, selanjutnya saya ingin membacakan contoh kasus dari Diana. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluh dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumah selama masa PJJ kemarin. Bahkan pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Mungkin hanya sampai di situ contoh kasus Diana, dan akan dilanjutkan oleh Kak Ria Wanira. Baiklah, saya Ria Wanira. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yang mana pertanyaannya itu kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana. Nah, menurut kelompok kami, kasus Diana tersebut menunjukkan bahwa gaya belajar Diana yaitu auditori. Dilihat dari Diana yang tidak dapat menjawab soal dengan baik dengan cara menulis dan membaca, akan tetapi mampu menjawab soal dengan lisan dan individual. Maka dari itu, cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana itu disesuaikan dengan karakteristik Diana yang menunjukkan bahwa dia memiliki karakteristik gaya belajar auditori karena senang mendengarkan pengucapan atau lisan dibandingkan tulisan. Nah, selain itu, wali kelas juga dapat melakukan asesmen berdasarkan kasus Diana, yaitu wali kelas dapat memberikan soal yang sama dengan siswa yang lain, akan tetapi bentuk pemberian soalnya yang berbeda. Jadi Diana diberikan soal berbentuk lisan, sedangkan teman yang lain itu diberikan soal berbentuk tulisan. Maka dari itu kasusnya Diana, bahwa Diana ini memiliki sifat yang introvert, yang mana Diana hanya bisa menjawab soal secara individual karena keseluruhannya di kelas Diana lah yang paling tertinggal. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Darlita Irfa Kurnia. Terima kasih. Terima kasih Kak Ria. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yaitu jenis asesmen yang diberikan kepada Diana. Nah, di sini dari kelompok kami memberikan asesmen, product assessment, dan self assessment, yaitu berupa tes lisan atau wawancara dengan face to face karena berhubungan Diana tidak bisa menjawab pertanyaan jika ada orang lain dan ada di sampingnya karena Diana ini termasuk anak introvert. Nah, kemudian Diana juga tidak bisa membaca dan menulis. Contoh produk asesmen yang diberikan guru mata pelajaran yaitu memberikan penugasan berupa pemutaran video mengenai materi yang disampaikan. Kemudian meminta Diana meresum isi dari video secara lisan ataupun dengan secara menjelaskan kembali bagaimana video atau materi yang telah diputar oleh seorang guru tersebut. Nah, kemudian kesimpulannya akan dilanjutkan oleh Bang Rai. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari nomor 3. Dari kasus tersebut, kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah bahwa setiap peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga apabila pembelajaran dan asesmen disamaratakan oleh guru pada setiap peserta didik, maka tidak semua peserta didik akan mencapai kesuksesan dalam proses belajar. Maka dari itu, guru perlu memahami terlebih dahulu karakteristik dan gaya belajar masing-masing peserta didik,
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, jadi conclusion dari kasus Diana ini adalah bahwasanya gurunya tidak mengetahui bagaimana gaya belajar yang dimiliki oleh Diana. Nah, sedangkan dari asesmen ini dilakukan untuk mengetahui atau memperoleh informasi tentang hasil pembelajaran dan capaian yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, bagaimana kita bisa menilai hal tersebut sedangkan gaya belajar atau metode yang kita terapkan kepada siswa tersebut tidak tepat? Jadi, seorang guru harus benar-benar mengetahui tentang peserta didiknya, mulai dari latar belakang keluarganya, seperti apa, kemudian pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, kemudian juga bagaimana cara dia berpikir, kemudian juga bagaimana kemampuan berbahasanya, sikapnya, kemudian juga bagaimana lingkungan sosial dia, bagaimana dia dengan teman-temannya, kemudian juga bagaimana gaya belajar yang dia senangi. Sehingga ketika guru mengetahui hal tersebut, terutama tentang gaya belajar, maka metode yang diberikan akan tepat sasaran dan itu akan benar-benar menggambarkan bagaimana hasil pembelajaran yang diterima oleh peserta didik. Seperti itu.